Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Syada Rahima dengan NIM C1401241011. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang ciri seksual sekunder dan primer serta anatomi organ reproduksi kelompok Teleostae. Selamat menyaksikan. Pertama, kita dapat mengidentifikasi suatu ciri seksual, baik itu primer maupun sekunder dari ikan. Di sebelah kiri, terdapat gambar-gambar yang menunjukkan ciri seksual sekunder, yaitu ditandai dengan warna kulit, panjang tubuh, serta besarnya tubuh. Sedangkan di sebelah kanan adalah ciri seksual primer yang ditandai dengan adanya lubang yang pada betina terdapat 3 lubang, sedangkan pada jantan terdapat 2 lubang. Proses identifikasi anatomi organ reproduksi ikan dimulai dengan mematikan ikan dengan menusuk bagian medula oblongatanya hingga ikan tidak bergerak kembali. Pada ikan mas serta ikan nila dapat dilakukan pembedahan organ dengan menggunting kulit ikan mulai dari ovikulum hingga anus. Sedangkan pada ikan lele, proses pembedahannya dimulai dari menggunting bagian bawah perut di dekat sirip hingga ke dekat anus seperti membentuk huruf T. Ikan yang telah dibedah dapat diidentifikasi organ-organnya seperti gonad, usus, hati, jantung, empedu, serta limfa. Hasil praktikum apabila dibandingkan dengan literatur menunjukkan hasil yang selaras, di mana kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri seksual primer maupun sekunder serta anatomi organ reproduksi ikan, terutama pada kelompok Teleostae. Halo semuanya, aku Astrid. Halo semuanya, gua Hafiz. Halo semuanya, aku Nabila Alexania. Halo semuanya, aku Naila Syada. Gua Jose. Anjir. Buat paper, wey. Namanya? Saya Muhammad Nur Rahman C101. Kalau kita di sini lagi identifikasi apa seberapa ada kepiting, udang sama lobster. Stay tune videonya. Bye. Komoditas pertama yang diamati adalah udang dengan jenis udang windu. Dari 3 udang tersebut, setelah diamati, terdapat 2 ekor yang berjenis kelamin jantan, sedangkan 1 ekor berjenis kelamin betina. Penentuan jenis kelamin tersebut dilihat dari alat reproduksinya. Untuk jantan terdapat petasma, sedangkan untuk betina terdapat telikum. Adapun perbedaan yang terlihat jelas seperti bentuk dan juga warna pada udang. Untuk betina sendiri berwarna lebih pucat dibandingkan jantan yang cenderung lebih gelap, sedangkan biasanya untuk betina berukuran lebih besar dibandingkan jantan. Komoditas kedua yang diamati adalah kepiting dengan jenis kepiting bakau. Terdapat 2 ekor kepiting yang diamati saat praktikum dengan 1 kepiting berjenis kelamin jantan, sedangkan kepiting lainnya berjenis kelamin betina. Penentuan jenis kepiting dapat dilihat dari bagian abdomennya, di mana pada jantan berbentuk segitiga lancip, sedangkan untuk betina berbentuk membulat. Dari segi fisiknya juga dapat dilihat bahwa untuk kepiting betina berukuran lebih besar dibandingkan kepiting jantan, sedangkan untuk kepiting jantan memiliki capit yang lebih besar daripada kepiting betina. Untuk ciri seksualnya, kepiting jantan memiliki gonopod serta sepasang testis, sedangkan kepiting betina memiliki spermateka atau receptacle dan juga sepasang ovarium. Komoditas selanjutnya adalah lobster dengan jenis lobster air tawar atau Australian Red Claw. Identifikasi pertama dapat dilihat dari bentuk tubuh dan juga capit, di mana pada jantan untuk dicapitnya memiliki corak merah, sedangkan untuk betina tidak dan ukurannya jauh lebih kecil daripada jantan. Pada lobster jantan terdapat petasma di kaki jalan kelimanya, sedangkan untuk betina terdapat telikum
di kaki jalan ketiga. Praktikum kali ini mengidentifikasi perkembangan gonad pada komoditas lele yang berjenis kelamin betina yang dapat dilihat bahwa lele tersebut sudah memasuki TKG kedua, di mana gonadnya itu berwarna kemerahan. Kemudian pada lele jantan teridentifikasi bahwa gonadnya itu TKG 1 karena gonadnya masih berukuran kecil dan belum berkembang sepenuhnya. Gonad dapat dicari dengan mengecek dari lubang urogenitalnya, kemudian dicari saluran yang menuju ke gonad. Kondisi lingkungan, terutama suhu perairan, berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi ikan. Gonad biasanya berjumlah sepasang dan dapat rusak apabila dilakukan percobaannya berkali-kali. Penelitian mengenai kematangan gonad ikan memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan reproduksi dan pengelolaan induk secara terkontrol. Pemahaman terhadap perubahan histologis gonad diperlukan untuk mengidentifikasi tahapan perkembangan sel germinal secara akurat. Komoditas selanjutnya diamati adalah nila. Nah, dapat terlihat bahwa pada nila tersebut gonadnya sudah mencapai TKG yang tinggi sekitar TKG 5, di mana ada sepasang gonad tetapi yang terlihat hanya satu gonad karena gonad tersebut sudah berkembang sangat besar dan gonad sebelahnya berada di bawahnya. Pada minggu kali ini dilakukan pengecekan gonad di ikan lele menggunakan USG atau ultrasonografi, yang dimana alat ini terdapat dua probe dan yang digunakan adalah probe linear. Cara penggunaannya yaitu dengan menggerakkan probe di atas perut lele, kemudian digerakkan antara ke samping ataupun ke atas bawah. Pada layar terlihat letak gonad dan juga kita dapat mengidentifikasi untuk pengukuran panjangnya serta lebarnya. Prosedur selanjutnya yaitu terkait pengukuran panjang dari ikan, kemudian pengukuran bobot ikan. Untuk apa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui GSI dan juga HSI. GSI sendiri adalah kepanjangan dari Gonadosomatic Index, di mana GSI ini merupakan hubungan antara berat dari ikan dibagi berat dari gonadnya, kemudian dikalikan 100 untuk mengetahui persentase hubungannya. Sedangkan HSI adalah Hepatosomatic Index, yang dimana hal ini merupakan berhubungan langsung dengan hati. Sebelum melakukan pengukuran bobot dari hati dan juga gonad, dilakukan pembelahan, yang dimana ikan tidak dimatikan
tetapi dilakukan anestesi dan dilakukan pembedahan dengan hati-hati, kemudian setelahnya dilakukan prosedur menjahit. Proses penjahitan ikan harus dilakukan dengan hati-hati dan juga aseptik, dengan menggunakan pinset dan juga benang jahit. Praktikum minggu ini membahas tentang fekunditas serta sebaran diameter telur pada ikan yang telah diambil gonadnya dan diawetkan dengan etanol. Fekunditas berarti jumlah telur yang ada pada gonad ikan betina, sedangkan diameter telur merupakan ukuran dari telur yang diproduksi betina meliputi diameter horizontal dan juga diameter vertikal. Prosedur praktikum dimulai dengan menimbang kembali gonad lele, kemudian diambil salah satu bagiannya saja. Bagian tersebut kemudian ditimbang kembali. Pemisahan dilakukan menjadi 3 bagian, yaitu anterior, tengah, serta posterior. Ketiga bagian tersebut kemudian ditimbang kembali hingga akumulasi ketiganya seberat 1 gram. Selanjutnya, setiap bagian gonad diambil sekitar 10 butir telur. Bagian lain yang tersisa dihitung untuk mengetahui jumlah telur keseluruhan. Telur-telur yang telah dipisahkan ke preparat kemudian diamati di bawah mikroskop dan ditarik garis horizontal serta vertikal untuk mengetahui diameter total. Tahap terakhir pada praktikum yaitu pengolahan data telur yang telah didapatkan, meliputi range, kelas, interval, batas atas, batas bawah, frekuensi, serta dibuat grafik.